Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atimus siyama ilal lail wa la tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Jamaah itikaf yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan yang tidak ditinggalkan Nabi adalah beriktikaf. Di antaranya kan puasa yang wajib, yang kedua adalah qiyamul Ramadan, yang ketiga yang tidak ditinggalkan Nabi adalah sifat dermawannya yang sangat luas daripada angin yang berhembus, dan yang keempat adalah beriktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan setiap tahun beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, dan pada tahun kematian beliau beriktikaf 20 hari pas yang terakhirnya itu. Rasulullah itu kan sebelum mati dia bukan berarti dia Tuhan ya. Dia kan pernah berkata tuh, umur umatku itu tak jauh-jauh dari 60 atau 70. Dia masih hidup tuh. Dan jarang umatku yang melampaui umur 70 tahun. Padahal Nabi sudah tahu kan berarti matinya sekitar umur 60-an. Makanya ketika tahun kematiannya dia beriktikaf itu 20 hari. Sudah terasa dia kan. Maka penting ketika beriktikaf itu kita banyak mengingat mati, sehingga termotivasi untuk melakukan iktikaf yang terbaik kan. Itu yang pertama langkah. Namun begitu, iktikaf ini kan ibadah dan syariat. Tentu kita harus mengerti syarat rukun daripada iktikaf, sehingga kita tidak sia-sia untuk beriktikaf di tempat manapun kita beriktikaf. Iktikaf itu secara bahasa adalah menetapi dan tetap pada sesuatu. Apakah itu dalam kebaikan ataupun keburukan, itu iktikaf secara bahasa. Menetap dan menempat pada sesuatu, baik itu kebaikan atau Jadi kalau ada orang menetap pada satu tempat, berkumpul-kumpul dia, tidak beranjak-ranjak dia, maka dia juga iktikaf secara bahasa. Seperti orang main domino, iktikaf juga. Tapi iktikaf di meja, orang duduk di luar sana ngumpul-ngumpul merokok-rokok, sama dengan kita di dalam, dia di luar, kita ngumpul, dia ngumpul, kita duduk, dia duduk, sama-sama iktikaf secara bahasa, belum dimasukkan ke dalam makna syar'i. Ini harus kita pahami. Kawan-kawan sibuk ngaji, kita sibuk ngota gitu. Makanya kita pakai target kapan kita duduk, kapan kita beribadah gitu. Maka karena ini iktikaf adalah suatu yang ibadah, maka kita harus paham apa makna iktikaf secara istilah fikih kan gitu. Kalau secara bahasa semuanya iktikaf. Ibu-ibu ngerumpi di rumah Bu RT menceritakan orang juga iktikaf, kan dia menetap di situ dia. Yang dah iktikaf tu kalau ada orang bercerita sambil jalan-jalan tu dah iktikaf. Namun kalau dia menetap di sana tetap dikatakan dia iktikaf secara bahasa. Maka perlu kita pahami apa iktikaf secara makna fikih. Iktikaf secara makna fikih, ulama mengatakan definisinya adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri dan menetap di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Dari definisi yang dibuat oleh ulama, kita memahami syarat iktikaf itu 4. Yang pertama ada niat, dan niat
Jadi kalaupun kita duduk di sini, tidur di sini, tapi tidak ada niat iktikaf, berarti tidak beriktikaf, karena syaratnya harus niat. Ini harus saya ingatkan. Makanya kalau kita iktikaf sunat, buang air, masuk pasang niat lagi. Masuk pasang niat lagi. Kalau kita keluar nanti merokok-rokok dulu dia macam Budi tadi kan, masuk iktikaf lagi. Karena kita iktikaf sunat, setiap kali masuk niat iktikaf. Bukan berarti harus dilafazkan. Bukan berarti harus dilafazkan. Keluar lagi nanti, yang keluar masuk lagi pasang iktikaf lagi. Ini sangat. Karena syarat pertama seseorang baru dikatakan orang beriktikaf yang apa itu? Dia ada niat. Itu pertama. Bukan lantaran ngumpul-ngumpul, manang lalu saji lah ni. Nah, itu ndak iktikaf apa itu. Karena kita itu pertama niatnya apa? Ada niat beribadah. Itu niat pertama. Yang kedua, iktikaf itu di dalam masjid, bukan di luar masjid. Berarti kalau kita ini yang dihitung masjid satu, ini masjid. Teras kita itu mana duluan dibangun, teras atau masjid? Kalau dia bersamaan berarti teras itu dihitung masjid sah, kita beriktikaf di situ. Kalau di sini memang penuh. Karena ruhbah teras masjid dianggap masjid. Ruangan yang berbeda, yang di sana kita menggantikan pakaian, di sana tempat air basuh kaki atau seperti Masjid Agung Anwar, kan ada masjid itu di belakangnya ada tempat wudhu, itu bukan masjid, sama dengan ini. Kalau ada orang tidur dalam itu iktikaf, makanya itu tidak dihitung masjid di dalam kitab fikih. Jadi Haji Hasim kalau ada kita yang beriktikaf, atau dia iktikaf dalam tidur, tidak di sini dia tidur, karena itu tidak dihitung masjid. Kalau dalam fikih bahasanya kan bahasa fikih nih. Tapi kalau dia tidur di atas ini, misalnya jalan tangga, berarti ini di atas ini masih dihitung masjid. Atau dia tidur di atas besi itu masih dihitung masjid. Atau bunda di situ di belakang masih dihitung masjid. Berarti dia harus di masjid. Apa yang dikatakan yang termasuk dalam fikih, dia termasuk masjid. Kan begitu harus kita pahami. Berarti kalau saya datang, saya tidur dalam kamar ini, itulah iktikaf saya, walaupun dia berada dalam bangunan masjid. Makanya kalau ada orang bikin masjid lalu dibikin rumah garim, beradu dengan masjid, tidak dihitung masjid rumah garim itu. Tidak perlu bagi dia berwuduk dalam rumah dia, walaupun dia sama kan rumah garim namanya nih kan. Ini bukan nyindir ya. Ini harus dipahami Haji Hasim. Makanya hari pertama ini saya ngajarnya apa? Bagaimana beriktikaf gitu. Karena mana yang dianggap masjid, mana yang tidak. Karena syarat iktikaf yang kedua di dalam masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdiamnya dia di masjid niatnya untuk beribadah. Jadi apapun yang ayah bunda lakukan di dalam masjid ini harus diniatkan ibadah. Termasuk tidur, Haji. Saya tidur sekarang agar nanti jam 2 jangan tidur awak pakai HP beku ketelalok surang, itu ndak ibadah namanya. Ada orang gitu Ji, sengaja nonton HP, nonton YouTube, nonton apa dulu kan, beku tengah itu telolok berarti itu bukan ibadah namanya. Itu penting kita memperhatikan. Jadi tidur kita pun harus ibadah. Ya, perbuatan yang sama tetapi niat yang berbeda kan, niat berbeda nilainya. Berbeda kok. Ada orang pergi ke Mekah hanya untuk lihat-lihat, walaupun dia ikut dengan orang itu tawaf, dia tawaf pula, tapi niat dia jalan dia tidak ada, pahala perjalanannya mana ada. Tapi ada orang niat umrah ke Mekah dengan niat umrah, maka mulai dari rumah dia telah berpahala kan gitu, sampai dia ke gitu. Beda dia, walaupun perbuatan yang sama, tapi dengan niat yang berbeda dia akan berubah hukumnya, statusnya. Maka ketika kita beriktikaf, setelah kita memasang niat iktikaf, kemudian kita berada di dalam masjid, kalau keluar kita masuk lagi pasang niat lagi. Makanya berusahalah kita beriktikaf itu di masjid yang ada Jumatnya supaya sedikit keluarnya. Saya menjelaskan ini jangan kita terlalu sering keluar gitu Sebentar-sebentar kocok kopi, berarti tiap sebentar keluar pasang niat lagi, sebentar keluar pasang niat lagi kan gitu. Ini harus dipahami. Jadi jangan iktikaf, orang iktikaf kita kan tak tahu ajal kita kapan.
Nabi saja pas dia terasa tahun kematiannya dia 20 kan gitu dia. Kita tidak tahu. Contohnya Haji Regar tidak bersama kita lagi kok. Biasa dia ketawa-ketawa dengan kita dia kan. Tiba-tiba kan gitu yang saya pahami. Yang ketiga harus ada niat ibadah kita beriktikaf itu. Bukan sekedar ngapa ngitikaf laki dan ini itikaf lalu ngapur surang di rumah berarti tidak ada niat itu. Harus dipasang, luruskan niat bahwasanya kita beriktikaf itu memang untuk beribadah. Kalau enggak jadi istikaf lah nanti dia. Gitu ya, nanti untuk diulang-ulangi video ini biar ditonton sama orang biar mengerti dia apa itu iktikaf. Kemudian syarat yang keempat dari iktikaf itu adalah orang yang beriktikaf. Tidak bisa digantikan. Iktikaf ini tak sama dengan ronda. Ronda kita tak datang cari orang, aku tak bisa ronda, nih uang 100 ronda ya atas nama saya bisa Mas Yono. Tapi kalau iktikaf tak bisa, harus orang itu muktakif itu langsung, orang itu ya langsung beriktikaf. Itu syarat yang keempat itu. Jadi kalau kita beriktikaf ya kita ya langsung beriktikaf, bukan dibayar orang. Itu syarat yang keempat. Baik, lalu kita ingin tahu apa hukum iktikaf. Hukum iktikaf itu secara umum adalah sunnah. Ya kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak berdosa, cuma rugi kan gitu. Rugi kita. Sama nilai kita dengan orang. Orang Ramadan 30 hari juga, kita Ramadan 30 hari juga, sama dengan orang. Tapi sebagian orang beriktikaf karena memperhatikan 10 malam terakhir, sebagian orang tidak beriktikaf, melewati waktu yang sama tetapi nilai yang berbeda. Kemudian apa keutamaan iktikaf? Kalau kita cari hadis sahih yang tegas tentang masalah keutamaan iktikaf tak ada. Kalau hadis yang sahih ya. Tetapi dilihat keutamaan iktikaf itu sangat besar dari sisi satu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf itu setiap Ramadan. Dan beliau beriktikaf tetap pada waktu-waktu di mana Lailatul Qadar digambarkan. Lailatul Qadar itu kan bisa saja datang di awal Ramadan, bisa. Tidak mesti harus 10 terakhir. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran gitu. Gambaran biasanya nih Ramadan itu di 10 malam yang terakhir. Makanya ulama jaga-jaga. Masjid Agung An-Nur semalam udah mulai kan? Semalam udah. Karena mereka khawatir jangan-jangan puasa tahun ini 20. Berarti kalau 29 mulainya malam 20 kan gitu kalau 29 gitu. Jaga-jaga ulama. Makanya ada ulama berkata bukan malam 20, 21 tapi 20. Kan gitu. Makanya Rasulullah itu tidak memerintahkan berpuasa dengan menghitung-hitung. Karena menghitung-hitung itu suka ngintai-ngintai. Tetapi dengan apa? Dengan cara ru'yah itu. Yang mana kita menggantungkan itu dengan melihat hilal. Apabila nampak maka berpuasa, apabila nampak maka berbuka. Kenapa begitu? Karena ada motivasi semangat sehingga kita berpuasa, kita nanti bisa saja berpuasanya itu 29 atau 30 sehingga kita dalam mengejar iktikaf itu memang dikejar 10 malam terakhirnya bukan malam 21-nya. Jaga-jaganya gitu. Dan ganjil itu kan berubah-ubah. Kalau seandainya 29 ini kejaga-jaga, kan ada orang tusukannya gini Haji Hasim, iktikafnya malam-malam ganjil aja, dia tidak tahu ganjil itu yang mana. Anggapan dia ganjil dalam kepala dia 21, 22, 23, 25, 27 kan begitu. Seandainya lah 10 malam terakhir itu 29 dia gimana? Berarti malam ganjilnya malam 20 kan begitu jadinya. Benar kan? Berjaga-jaga gitu. Makanya kalau iktikaf itu jangan suka ngincar-ngincar. Malam 21 iktikaf, 22 di rumah.
Ya, kalau bahasa Pak Imam, malam 21 iktikaf, malam 22 istrikaf, begitu jadinya lagi. Kan gitu kalau bahasa Pak Imam jadinya. Karena suka mengintai akibat dengan ilmu falakiyah tadi. Nampak di kalender dan tahunku 30 ha. Nabi tidak menggantungkan demikian gitu ha. Ini yang harus dipahami. Kenapa Rasulullah itu menggantungkan dengan ru'yah gitu. Agar kita tidak terlalu bersandar kepada itu. Yang jelas bagi kita gambarannya 10 malam terakhir yang kita hidupkan semuanya, bukan dipilih-pilih harinya. Itu yang pertama tadi. Baik. Jadi keutamaan iktikaf itu nampak dari perbuatan Nabi, yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yatawafahullah, sehingga dia wafat berjumpa dengan Allah. Summa katakafa, kemudian beriktikaflah azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah Rasulullah meninggal dunia, menunjukkan betapa besarnya keutamaan iktikaf, walaupun tidak ada hadis yang sahih secara jelas menyebutkan keutamaan iktikaf, tapi dari perbuatan sahabat, dari perbuatan Nabi dan bagaimana perbuatan istri-istrinya dan para sahabat menunjukkan betapa besarnya iktikaf itu nilainya di mata Allah. Dulu istri-istri Nabi itu saking semangatnya beriktikaf, mereka sampai membooking tempat. Kan ada hadis itu, istrinya membuat kemah di dalam masjid itu, sampai marah Rasulullah, suruh bongkar jadinya. Kenapa mengganggu orang lain? Karena orang lain mau juga iktikaf. Kalau diblokir semua nanti macam mana yang lain mau mah? Karena Masjid Nabawi kan bukan ya kayak sekarang. Kalau sekarang udah besar, zaman itu kan kecil dia. Istri Nabi itu saking semangatnya gitu, sampai Rasulullah memperingatkan istrinya, jangan sampai kalian beriktikaf karena mau dekat dengan aku. Kan istrinya semua. Gara-gara Nabi beriktikaf di masjid, dikhawatirkan nanti niat mereka karena ingin dekat dengan suami. Kan gitu. Diluruskan niat itu, sampai Rasulullah pun mengingatkan keluarganya untuk meluruskan niat dalam beriktikaf. Karena istri-istrinya Nabi kan banyak itu. Mereka pindah tidurnya ke masjid. Sampai mereka bikin tenda pula di masjid itu, ya Allah. Dalam ada sebuah referensi saya baca itu. Nah, ini yang penting kita pahami. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa begitu keutamaan iktikaf tadi begitu besar, padahal tidak ada hadis yang menyebutkan secara tegas ya, hadis yang sahih ya. Yang pertama, karena Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai dia meninggal dunia. Hanya saja pada saat tahun kematiannya itu dia beriktikaf 2 kali lipat, 20 hari. Yang kedua, kenapa begitu besar keutamaan iktikaf itu walaupun tidak ada hadis tegas menyebutkannya, yaitu mengharapkan Lailatul Qadar atau dia. Mengharapkan Lailatul Qadar. Seakan-akan kita pasang perangkap nih, jangan sampai ada Lailatul Qadar itu malam itu terlewatkan buat kita, sehingga kita jaga-jaga gitu. Jaga-jaga sehingga perlu dibikin program. Makanya saya sampaikan juga tadi malam di Masjid Rahmat, tempat saya memberikan kajian seperti Baitul Salam ini juga. Beriktikaf, kasihan kita donatur itu. Mereka telah mau memberikan uang mereka, waktu mereka kepada kita. Maka kalian harus bikin program. Kenapa gitu Ustaz? Kalau tidak nanti terganggu yang lain. Anak-anak main HP bising saja. Maka kapan lampu itu dimatikan, kapan lampu itu dihidupkan, itu penting untuk menjaga kenyamanan beriktikaf. Karena kita iktikaf ini jaga-jaga gitu. Apa jaga-jaga? Jangan-jangan awak tergicu di nantarang meko. Awak santai merokok, rupanya nyuti. Makanya berusahalah iktikaf tu lebih banyak di masjidnya. Keluarnya itu ketika perlu. Tak tahan kepala nak merokok baru merokok. Kalau yang perlu, gitu dia. Berusahalah. Jangan sampai lebih banyak di luar, tiap sebentar keluar. Takut awak tak kicuan di nantarang. Inyo datang, awak ini harus dipahami. Bunda gitu juga di belakang.
Terus pasangan jangan pernah berubah. Karena kita iktikaf di sini apa tujuannya? Mengharapkan Lailatul. Ini adalah mengharap secara hukum adat. Sama kita masak nasi, lalu kita cucukkan ke listrik, harapannya mah kalau mengharap tetap kepada Allah secara itu kita pahami. Tapi secara hukum adat harus kita lewati. Sakit ya bro, itu utang kita sebagai makhluk gitu Allah turunkan Lailatul Qadar di malam hari, tapi Allah rahasiakan kapan Lailatul Qadar itu malamnya, agar kita berusaha untuk mencarinya dengan harapan kita itu hukum adatnya. Hukum tauhidnya Allah juga yang memberikan tempat keharapan kepada kita. Hanya Allah tempat berharap kita kok yang hakikat. Tapi hukum adat harus dilewati gitu Jangan mentah-mentah kalau kita mau kenyang aja kata Allah, lalu kita tengok aja nasi itu kenyang budi itu. Nah kan kenyang, harus ada usaha budi mengambil nasi itu, harapan setelah makan ini itu kan hukum adat yang harus dilewati gitu. Berarti kalau orang bangun, awak jangan orang lah bangun awak lolok jole. Rupanya pindah topik lolok, dijagokan di dalam, karena hidup lampu tak bisa lolok, pindah keluar. Itu ndak iktikaf kita namanya. Ini yang harus saya jelaskan di hari pertama ini, agar kita betul-betul iktikaf itu dalam niat yang lurus dan perbuatan yang benar. Jadi kita beriktikaf ini besar harapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan mengincar-ngincar Lailatul Qadar tuh tiap sebentar, besok pagi tengok langit, oh benar ada Lailatul Qadar, besok iktikaf lagi. Itu udah kerja namanya itu loh. Kerja kita hanya beramal gitu Kerja kita hanya ada orang kayak gitu suka ngincar-ngincar, tidak ada gunanya. Suka kita tidak ada gunanya itu. Tugas kita hanya beramal. Kalau dapat pun dirahasiakan gitu. Kenapa begitu? Karena Nabi saja mengatakan yang benar didustakan orang, apalagi kita. Kalau jumpa jangan diceritakan Haji Hasim, tadi malam aku jumpa Lailatul Qadar loh. Makanya karomah itu bukan untuk diceritakan. Kalau diceritakan banyak-banyak lalu diceritakan secara umum, ujung-ujungnya akan menjadi fitnah bagi orang awam. Mana mungkin ada wali kayak gitu, pasti orang begitu. Bukan karomah itu tidak ada, tempat menceritakan tidak cocok. Karena kalau Nabi dia wajib menceritakan bahwasanya dia kenapa begitu? Karena kalau tak diberitahu gimana caranya? Sedangkan Nabi saja didustakan orang, apalagi wali, apalagi kalau nampak nanti Lailatul Qadar, bunda diam saja, jangan ceritakan, karena akan menjadi fitnah bagi yang lain. Jadi kalau Haji Hasim nampak tiba-tiba air jadi es, umpama nih banget, dirahasiakan gitu. Karena kita hanya berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar itu untuk diri kita, sehingga kita lebih banyak innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan gitu. Bukan Lailatul Qadar malah ayo Haji Hasim dulu, udah Lailatul Qadar, ada itu kerja kita gitu. Kerja kita hanya beramal bagaimana bertepatan kita beramal itu dengan Lailatul Qadar. Makanya perempuan haid itu pun beramal di rumah. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kan dua kemungkinan, kita beramal, kita beriktikaf. Kenapa beramal? Karena perempuan haid terkadang tak bisa ke masjid, tak bisa baca Quran, tak bisa sholat, maka masih bisa beramal dengan zikir-zikirnya gitu. Maka jangan pernah lupa, setiap gerakan-gerakan perempuan haid itu ada zikirnya. Masuk WC kah dia, keluar WC, masuk pasar kan ada zikirnya juga. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Jangan lepaskan itu, karena terus beramal. Yang kedua, jaring yang kita pasang, bukek atau sawah, itu adalah dengan beriktikaf. Itu besar harapan kita bisa mendapatkannya. Jangan ditengok-tengok juga, itu terserah lah, mau datang iktikaf malam 29 terserah. Yang penting kita beriktikaf. Baik. Lalu terakhir saya akan membacakan beberapa hadis tentang iktikaf ini, keutamaannya. Walaupun hadisnya tidak sahih, tetapi ulama berkata hadis yang dhaif boleh diamalkan dalam bentuk anjuran perkara sunnah atau perkara meninggalkan sesuatu lah, walaupun dhaif boleh. Tetapi kalau untuk perkara wajib dan haram tidak boleh pakai hadis dhaif. Wajib hadisnya
sahih minimalnya hasan. Tapi kalau dalam bab amal, hadis dhaif boleh dipakai dengan syarat-syaratnya. Kalau ada orang berkata, hadis dhaif itu ciri-cirinya kerjanya sedikit pahalanya besar loh, itu ndak alasan sih. Karena Allah bisa saja karunia-Nya lebih luas dari itu. Bahkan Allah bisa saja memasukkan orang ke dalam surga tanpa amal, bisa. Saya bagikan contoh dulu gambaran. Jangan terpengaruh betul kata-kata kaum sebelah sana tuh. Cukuplah kita beramal dengan hadis yang sahih. Jadi hadis yang dhaif ini mau dikemanakan gitu. Jangan-jangan yang dhaif ini juga yang membuat itu dhaif, sahih dan hasan kan ilmu. Karena semuanya pada dasarnya hadis kok. Kan begitu. Makanya ulama jangan sampai ada hadis yang terbuang walaupun dhaif tapi ada tempatnya gitu maksudnya loh. Jadi kalau dia dhaif untuk bab amal boleh gitu Kalau nak mau dikemanakan hadis dhaif ini? Jangan-jangan itu hadis nanti. Nah, kan makanya kalau masalah untuk amal jangan sampai dibuang. Kalau hukum tunggu dulu karena hukum itu bicara beban kan begitu, harus diperkecil. Tapi kalau bicara tentu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, ya diamalkan. Makanya terkadang dalam mazhab Syafi'i itu dalam perkara sunnah ini mereka terkadang-kadang lebih baik mereka bersandar kepada hadis dhaif daripada berijtihad. Karena ijtihad itu kan berbahaya tuh. Orang yang paling berani masuk neraka kan orang yang paling banyak terlalu berani itu. Makanya hadis dhaif juga bisa dipakai, paham nih? Kalau nak kemana? Karena hadis dhaif itu mau dibuang. Jangan-jangan hadis nanti kacau kita. Makanya kalau dalam bab amal boleh saja. Baik. Yang pertama terakhir sudah berapa buah hadisnya, tidak banyak kok. Hadis yang pertama tentang keutamaan iktikaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saya tengok dulu. Berkata, barang siapa yang beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 2 haji dan 2 kali umrah. Pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga masih dhaif juga. Barang siapa yang beriktikaf dengan iman dan kesungguhan mencari apa yang ada di sisi Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang ketiga, barang siapa yang beriktikaf 1 hari ibtigha'a wajhillah, karena mencari keridhaan Allah, Allah akan menjadikan di antaranya dan di antara api neraka itu 3 hendak. Allah jauhkan hondak itu, setiap hondak itu antara timur dan barat. Jadi siapa saja yang beriktikaf 1 hari di dalam bulan Ramadan ini, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sebanyak 3 hondak. 1 hondak itu jaraknya timur dan barat. Itu di beberapa hadis-hadis dhaif tentang keutamaan iktikaf. Itu bisa kita pegang teguh untuk dalam bab beramal gitu Tapi kalau ada bab hukum, ini wajib gara-gara hadis ini, tak boleh. Hadis ini tidak bisa dijadikan landasan untuk hukum beriktikaf. Tapi kalau untuk mengatakan sunnah iktikaf boleh, karena sunnah sifatnya anjuran, boleh dipakai hadis yang dhaif. Demikianlah. Mudah-mudahan dengan panduan yang saya jelaskan ini bisa jadikan pegangan buat kita supaya iktikaf kita lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.